Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu teks eksposisi. Ada yang pernah dengar teks eksposisi? Ada yang tahu teks eksposisi itu bisa ditemukan di mana dalam kehidupan sehari-hari? Ya, teks eksposisi bisa kita temukan di surat kabar atau koran. Tetapi teks eksposisi ini tidak hanya bisa disampaikan melalui tulisan, tapi bisa disampaikan dengan lisan melalui pidato atau membaca berita. Karena teks eksposisi ini intinya kita menyampaikan gagasan atau pendapat kita mengenai suatu masalah, namun harus disertai bukti atau fakta. Yuk mari simak penjelasan lebih lanjut mengenai teks eksposisi. Sebelum kalian masuk ke dalam materi, ini adalah kompetensi dasar yang harus bisa kalian kuasai. Nah, di sini kalian harus mampu menganalisis isi dan struktur teks eksposisi, kemudian mampu menganalisis kebahasaan teks eksposisi, dan terakhir kalian harus mampu menyusun atau membuat teks eksposisi secara mandiri. Nah, manfaatnya mempelajari teks eksposisi, nanti ketika kalian setelah lulus SMA, kalian akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, di dunia perkuliahan itu, kalian itu dituntut untuk bisa menyampaikan pendapat atau gagasan dan berpikir kritis. Nah, untuk mempelajari teks ini, kalian kan dituntut juga untuk bisa menyampaikan pendapat dan berpikir kritis mengenai suatu masalah. Jadi, ini akan sangat berguna ketika kalian di dunia perkuliahan. Kemudian, kalian juga bisa menulis berita atau artikel yang akan diterbitkan di media massa. Kalau kalian cita-citanya ingin menjadi penulis, ini sebuah bekal yang sangat penting ketika kalian ingin menulis berita atau artikel. Kemudian bisa juga teks eksposisi ini digunakan dengan reporter berita. Nah, biasanya dia menyampaikan sebuah informasi berdasarkan fakta juga. Jadi, ini sebagai ilmu dasar kalian untuk kedepannya nanti. Oke, lanjut ya. Nilai pengetahuan. Nah, ini adalah ciri-ciri teks eksposisi, ada 3. Yang pertama, penjelasannya itu harus secara objektif, tidak boleh ada unsur subjektif dan emosional, jadi sudut pandangnya harus objektif. Yang kedua, gaya penulisannya informatif, karena teks eksposisi ini akan memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Yang ketiga, teksnya harus berupa fakta yang terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi apakah itu teks eksposisi atau bukan? Nah, di sini ada cirinya. Teks eksposisi itu berupa paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Nah, di dalam teks eksposisi itu biasanya ada argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi itu berisi pendapat yang disampaikan, sedangkan rekomendasi adalah simpulan yang disampaikan dalam teks tersebut. Dalam teks eksposisi ada fakta dan opini. Bagaimana cara kalian membedakan fakta dan opini? Kita lihat pengertiannya dulu ya. Menurut KBBI, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Jadi kalau fakta itu pasti terjadi, sedangkan pendapat itu belum tentu terjadi. Nah, kita lihat contohnya kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Ini kenapa termasuk dalam kalimat fakta? Di sini ada cirinya. Yang pertama, ada nama instansi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada tanggal 13 Mei 2013, kemudian
ada jumlah atau angka 1158.812, kemudian ada nama negara Indonesia, kemudian ada jumlah lagi. Nah, ini masuk ke dalam fakta ya, yang benar-benar terjadi. Kita lihat kalimat opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, ini adalah pendapat yang berupa saran, gitu. Jadi bisa kalian lihat ya perbedaannya. Nah, ciri-ciri fakta itu, yang pertama, ada beberapa ciri-ciri fakta. Yang pertama itu ada nama tempat kejadian. Boleh nama kota, kabupaten, atau negara. Kemudian ada tanggal kejadian. Nah, kemudian yang ketiga ada jumlah atau angka. Yang kelima ada nama instansi. Yang terakhir bisa tentang kejadian alam. Contohnya, tentang terjadinya hujan. Misalkan air laut menguap, kemudian ke atas membentuk awan ke langit, membentuk awan, kemudian dari awan itu terus sampai dia berkumpul menjadi warna hitam, awan itu menjadi warna hitam, kemudian turun kembali menjadi hujan. Nah, itu adalah kejadian alam termasuk ke dalam fakta. Jadi fakta itu tidak semua ciri harus ada di dalam kalimat fakta. Jadi boleh salah satu atau beberapa. Misalkan cuma ada nama tempat dan tanggal kejadian, itu sudah masuk fakta. Adanya jumlah angka dan nama instansi, itu juga masuk ke dalam fakta. Jadi tidak harus semua ciri-ciri fakta ini yang tadi Ibu sebutkan harus dalam kalimat fakta, gitu ya. Jadi kalau opini itu belum pendapat kita, bisa benar, bisa juga tidak. Jadi belum pasti kebenaran. Bisa membedakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks eksposisi. Semua teks itu memiliki strukturnya masing-masing dan memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, dalam teks eksposisi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Nah, 3 struktur ini semuanya ada di dalam teks tersebut ya. Dilihat dari isinya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tesis. Tesis ini biasanya ada di paragraf pertama, yang isinya berupa pernyataan pendapat. Pendapatnya secara umum, pendapat si penulis. Nah, bagian ini biasanya itu mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam teks eksposisi itu. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini biasanya ada di paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 2. Nah, dalam paragraf-paragraf ini argumentasi, karena argumentasi ini biasanya lebih dari 1 paragraf. Nah, di dalam paragraf-paragraf argumentasi ini berisi penjelasan dan argumentasi ya. Penjelasan untuk mendukung si tesis tadi, mendukung pendapat umum mengenai suatu masalah tadi. Nah, disertai dengan argumentasi. Argumentasi itu sebagai alasan yang logis, fakta-fakta, atau hasil temuan yang memperkuat tadi pendapat umum. Nah, argumen ini harus diselipkan di argumentasi sebagai pendukung pendapat yang disampaikan si penulis. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Biasanya ini ada di paragraf terakhir. Penegasan ulang ini yaitu menegaskan kembali pendapat awal tadi disertai dengan rekomendasi atau saran untuk menghadapi permasalahan yang dibicarakan. Nah, ini adalah contoh analisis struktur teks eksposisi. Jangan sampai salah lagi ya, seperti struktur sebelumnya.
Di setiap analisis struktur itu kalian analisis per paragraf. Jadi misalkan paragraf 1 ini masuk ke dalam struktur apa, paragraf 2 masuk ke dalam struktur apa, dan selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai struktur teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Itu ada di buku paket kalian halaman 56, bisa kalian baca. Nah, di sini ada paragraf 1. Paragraf 1 ini masuk ke dalam tesis atau pernyataan pendapat. Di sini dikemukakan masalahnya dulu. Bisa kita lihat, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Itu masalah yang akan diangkat. Kemudian mana pernyataan pendapatnya? Ada di kalimat terakhir. Nih, dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu baru pendapat umum. Lanjut, paragraf 2. Nah, paragraf 2 ini sudah masuk ke dalam struktur argumentasi. Karena apa? Di paragraf 2 ini ada pernyataan para ahli. Para ahli ini masuk ke dalam argumentasi. Nah, di sini nih. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya, konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ini mendukung tadi pendapat umum yang ada di dalam tesis paragraf 1. Lanjut ya. Paragraf 3 ini masih masuk ke dalam argumentasi karena masih berupa dukungan atau mendukung pendapat umum. Masih lanjutan dari paragraf 3. Bisa kita lihat di sini, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.244 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Nah, ini sebuah argumen atau fakta yang mendukung pendapat umum. Paragraf 4. Nah, di sini paragraf 4 masih masuk ke dalam argumentasi karena masih menampilkan fakta. Di sini bisa kita lihat pada tahun 2005-2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Jadi ini masuk ke dalam argumentasi. Di paragraf 5, ini masih masuk ke dalam struktur argumentasi. Masih mendukung tadi ada argumentasi, ada fakta juga. Nah, di sini bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Misalnya banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Nah, ini adalah salah satu fakta juga. Paragraf 6. Ini masih masuk ke dalam struktur argumentasi karena menampilkan menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam. Nah, ini ada pendapat dari tim ahli. Penyebab utama banjir
di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat serta tumpukan sampah dan limbah sungai. Akhirnya debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Nah, ini masih masuk ke dalam struktur argumentasi. Paragraf 7. Paragraf 7 ini masuk ke dalam penegasan ulang. Bisa kita lihat isinya di sini, paragraf 7. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Ini adalah sebuah kesimpulan. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut. Nah, ini adalah tadi pernyataan pendapat yang secara umum yang ada di dalam paragraf pertama. Setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Ini adalah berupa saran. Nah, sudah jelas ini adalah penegasan ulang, berisi kesimpulan dan rekomendasi. Baiklah, sudah selesai materi kita hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan teks eksposisi dan bagaimana cara menyusun teks eksposisi. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di kolom komentar atau bisa di classroom kalian masing-masing. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.